Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas UAS yang telah kami kerjakan. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jody Alfonso Siahan dengan NIM 12S24039. Perkenalkan Pak, nama saya Ventiola Rohatina Pitukulu dengan NIM 12S24042. Di sini kami akan mempresentasikan program dan juga hasil praktikum UAS yang telah kami lakukan, yaitu tentang Tudus. Baik, di sini saya akan membacakan soalnya. Pada ujian kali ini Anda bersama Perakan diminta untuk mengembangkan sebuah solusi sederhana untuk manajemen aktivitas seseorang dalam satu hari atau tudos. Sebuah aktivitas terdiri atas 4 buah atribut, yakni ID, waktu, nama aktivitas, dan status. Yang pertama, ID menunjukkan urutan unik dengan nilai ascending dimulai dari 1. Waktu menunjukkan waktu pelaksanaan dalam format 24 jam, dan nama aktivitas merupakan nama dari kegiatan. Yang terakhir, status mempresentasikan status dari aktivitas. By default, status dari sebuah aktivitas adalah none, kemudian dapat diubah menjadi don't atau cancelled. Saat ini disediakan initial data yang berisi beberapa aktivitas pada storage to the repository.txt sebagai berikut. Agar diperhatikan bahwa sebuah aktiviti disimpan dalam satu baris teks yang menyertakan keempat atribut dengan pipe sebagai separator. Di sini dikatakan bahwa solusi terus-menerus membaca baris perintah masukan melalui stdin, dan solusi akan berhenti bila diberikan perintah triple dash, dan juga panjang barisan dijamin tidak lebih dari 100. Lalu di sepanjang solusi diharapkan akan menuliskan struct, enums, dan juga function pada repository.h dan juga repository.c, to-do.h dan juga to-do.c. Lalu selain main function, tidak diizinkan untuk menulis fungsi apapun pada F01, 2 maupun di 3. Di sini kami akan menjelaskan untuk to-do.h terlebih dahulu, yang akan dijelaskan oleh peer saya. Menurut aku, kontrol sih. Siap. Baik, Pak, di sini saya akan menjelaskan yang pertama to-do.c. Di sini ada include to-do.h, di mana to-do.h ini digunakan untuk mengimpor header to-do.h yang kemungkinan berisi definisi struct activity underscore t, enum status underscore t, dan prototype fungsi-fungsi seperti to-do underscore add dan to-do print all. Lupa di sini lalu sini ada sebuah char start underscore to underscore text yang enum status underscore t underscore state underscore status. Jadi Pak, semuanya ini Pak yaitu digunakan untuk mengubah nilai enum status underscore t menjadi teks yang sesuai untuk dicetak. Jadi penjelasannya ini, fungsi ini menerima input underscore status bertipe enum status underscore t yang digunakan switch case untuk memetakan. Baik, yang pertama void to-do underscore print underscore all struct activity underscore t underscore activity unsigned score underscore size. For short i sama dengan 0, i lebih kecil dari underscore size, i increment. Baru lanjut di sini point to do underscore status struct activity underscore t underscore activity char underscore status unsigned sort underscore index unsigned sort underscore size. For short i sama dengan 0, i lebih kecil underscore size, i increment. Dari sini void to do underscore add struct activity underscore t underscore activity char underscore comment unsigned sort underscore size unsigned sort underscore id.
Jangan lupa selanjutnya yaitu di to-do.h. Ini adalah file header atau library yang mana isinya itu yaitu di sini terlebih dahulu dibuat index to-do underscore h dan juga define to-do.h yaitu to-do underscore h, di mana isinya itu berisi enum dari status underscore t. Dari enum atau kontennya itu berisi status known, status cancel, dan status done. Dan ini ada artinya status tidak ada, status ini cancel ini dibatalkan, status dan ini artinya status selesai. Lalu selanjutnya ada construct yaitu yang namanya activity underscore t. Kontennya itu uncensored ID di mana ini akan dimulai dari 1 dan ini sifatnya unik. Lalu ada char underscore time yang panjangnya itu 50. Ini adalah menunjukkan waktu aktivitas. Lalu ada selanjutnya char subject dengan panjang 50. Ini adalah nama atau jenis atau aktivitas. Subjek aktivitas yang panjang itu 50. Lalu di sini dipakai juga dari enum status ini yang bernama underscore status. Lalu di sini ada void to do add. Ini to do add ini yaitu gunanya untuk menambahkan aktivitas baru di mana isinya yaitu struct activity, pointer activity, dan juga selanjutnya. Lalu di sini ada void to do print all. Ini adalah gunanya untuk menampilkan semua aktivitas pada si to-dos ini. Yang isinya adalah seperti berikut. Lalu ada void to do status, artinya yaitu untuk mengubah atau mengupdate status dari si aktivitas to-dos ini. Yang ini adalah jenis atau isinya. Lalu ada char, pointer start to text, enum status dengan nama status. Ini artinya untuk mengubah enumerasi dari teks ke mengubah enumerasi dari enumerasi ke teks, di mana itu akan berstatus known, cancel, dan juga done. Lalu di sini akan diakhiri dengan end if. Itu loh apa? Itu programnya. Iya. Baik, di sini saya akan menjelaskan repository.h. Di sini ada include to-do.h. Baris ini digunakan untuk memasukkan file header to-do.h, artinya file ini bergantung pada definisi yang terdapat dalam to-do.h. Kemungkinan besar berisi definisi struct activity underscore t, yang dimana fungsi atau konstanta yang berkaitan dengan aktivitas to-do list. Lalu di sini ada header quote, yaitu if def repository underscore h, define repository underscore h. Ini adalah header quote yang tujuannya adalah mencegah file repository.h dimuat lebih dari sekali dalam satu kali proses kompilasi. Tanpa ini, jika file di include dan lebih dari sekali, maka akan terjadi duplikasi definisi yang menyebabkan error. Lalu lanjut yang dimana void read underscore repository struct activity underscore t underscore activity unsigned sort underscore size unsigned sort underscore id. Fungsi ini kemungkinan digunakan untuk membaca data dari file ke dalam array activity, di mana penjelasan parameternya yang pertama yaitu struct activity underscore t pointer underscore activity. Di sini ini adalah pointer ke array aktivitas. Lalu unsigned sort underscore size ini adalah ukuran array maksimal yang dimana atau jumlah elemennya. Unsigned sort underscore id digunakan, ini adalah sebuah ID aktivitas yang ingin dibaca atau kemungkinan untuk filter atau pencarian. Lalu void write underscore repository. Ini fungsi ini kemungkinan digunakan untuk menulis data dari array aktivitas ke file, di mana parameternya yaitu struct activity underscore t point underscore activity. Ini adalah pointer ke array aktivitas, dan unsigned sort underscore time underscore size ini adalah mungkin jumlah aktivitas baru yang ingin disimpan, dan unsigned sort underscore size adalah jumlah total aktivitas yang sudah ada.
Lalu Pak, selanjutnya di sini untuk menjelaskan dari repository.sing ini, di sini kami menggunakan library dari include repository.h, include todo.h. Ini adalah fungsi yang sudah kita declarekan terlebih dahulu yang sebelumnya seperti sebelumnya. Kalau di sini ada kami menggunakan include stdio.h dan juga stdio string include string.h. Di sini ada dua fungsi utama yang mana itu terdiri dari void repository dan juga void write repository. Di sini void read repository ini fungsinya ini digunakan untuk membaca semua ini fungsinya di sini untuk membaca semua data dari file to-do repository.txt. Lalu di sini akan membuka file dari si to-do repository.txt ini. Lalu di sini ada declare dari chart activity content yang panjangnya itu 100. Dan di sini jangan lupa bahwa si R ini adalah R mode yang itu gunanya untuk membuka file untuk dibaca. Lalu selanjutnya kami di sini menggunakan loop. Di sini ada if file activity tidak sama dengan 0. Maka kami jika tidak sama dengan 0, maka di sini akan menggunakan pancingan while di mana fgets dengan activity content, 100 dan file activity. Lalu di sini lalu ada di sini tem data stock activity content yang dimana di sini bisa kita lihat bahwa semua perintahnya itu akan dibatasi atau dipisahkan dengan tanda pipeline. Di sana tem data stock. Di sini ada juga setelah di tem data maka akan di string kopikan. Lalu ada di sini activity.size underscore status sama dengan status 6. Di sini adalah untuk menambahkan index size untuk setiap data yang berhasil dibaca. Lalu di sini adalah activity size status sama dengan doang. Lalu di sini ada void write repository. Di sini adalah gunanya untuk menyimpan data aktivitas baru dari array activity ke dalam file. Penulisan dilakukan dari index time size, ini dia time size hingga ke size. Lalu selanjutnya kita akan membuka file di mana dengan mode A ini atau event ini membuka filenya dengan mode A ini supaya data lama itu tidak terhapus atau tidak dihapus. Lalu kita menggunakan loopingan di mana file activity tidak sama dengan 0. Di sini dan juga di sini ada fprintf file activity di mana ini adalah format untuk memprintnya. Lalu di sini adalah alamat tujuan si print tersebut yaitu activity, ID activity, time activity dan juga subject. Lalu selanjutnya diikuti oleh start to text. Di sini start to text ini fungsinya yaitu untuk mengubah si enumerasi ini menjadi teks atau string, yaitu ada cancel dan non dan juga ada satu lagi. Lalu ada fungsi di akhir dengan fungsi fpost atau file activity. Oke, selanjutnya untuk tugas 01 ya. 01 akan dijelaskan oleh Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas dari F01. Nah, di sini ada include libs slash todo.h dan include libs repository.h. Oke, repository.h di sini adalah berisi fungsi untuk membaca dan menulis ke repository. Lalu include stdio, include stdlib h, include string.h, include std_bool.h. Nah, lalu di sini ada in main in underscore argument c, char point argument underscore argument v. Di sini fungsi utama dari program. Ini adalah fungsi utama dari program, di mana parameternya yaitu argumen c dan argumen v. Ini di sini tidak digunakan di dalam program, tetapi bisa dipakai untuk menerima argumen dari command line. Lanjut char command 100.
ini adalah digunakan untuk menyimpan input baris perintah dari user. Lalu unsigned sort ID sama dengan 1, di mana ID unik untuk setiap aktivitas yang dimulai dari 1. Unsigned sort size sama dengan 0, ini adalah jumlah aktivitas yang dimiliki, dan bool loop sama dengan true adalah pointer perulangan utama program. Lalu struct activity underscore t, point activity sama dengan malloc 10 point size of struct activity underscore t. Ini adalah mengalokasikan memori untuk 10 aktivitas. Tipe activity underscore t adalah struct yang mempresentasikan satu to-do item. Lanjut ke file point file underscore activity. File underscore activity sama dengan f open. Nah, di sini digunakan untuk membuka file teks yang menyimpan data to-do list, di mana mode R artinya read only, yang digunakan untuk memuat data aktivitas data penyimpanan. Sini char activities underscore content 100. If file underscore activity tidak sama dengan null, read underscore repository activity size ID, while fgets activity underscore content 100 file activity, di mana ini digunakan untuk membuka. Namun jika berhasil membuka, ini digunakan untuk memanggil read underscore repository untuk membaca isi file dan mengisi array activity. Lalu melakukan loop untuk menghitung jumlah baris atau jumlah aktivitas dengan fgets. Setiap baris dianggap satu aktivitas, maka size dan ID dinaikkan. Lalu selanjutnya f plus file underscore activity. Ini digunakan untuk menutup file yang telah dibuka sebelumnya. Lalu while loop sama dengan true. Ini digunakan loop utama. Ini adalah loop utama program. Terus berjalan sampai perintah triple dash diberikan. Lalu comment 0 sama dengan slash 0. Sort k sama dengan 0. While 1 sama dengan 1. Char i sama dengan get char. If i sama dengan slash n. Break if i sama dengan slash r. Continue. Comment k sama dengan i. Comment k sama dengan slash 0. Ini digunakan untuk membaca karakter demi karakter dari user input user hingga new line ditekan. Hasilnya disimpan ke komen. Ini adalah simulasi fgets versi manual. Lalu char token underscore act sama dengan strtok command stack. Ini digunakan untuk mengambil token pertama dari input yang dipisahkan dengan karakter hashtag. Token ini digunakan untuk mengenali perintah yang dimasukkan user, seperti to do add, to do print all atau triple dash. Lalu selanjutnya if cmp token act to do add sama dengan 0. Jika perintah to do add, jika perintah adalah to do add, fungsi to do add dipanggil untuk menambahkan aktivitas, dan jumlah aktivitas size adalah ID yang dinaikkan. Selanjutnya menampilkan semua aktivitas di mana if cmp token underscore act to do print all. Ini digunakan jika perintah adalah to do print all, maka semua aktivitas ditampilkan menggunakan fungsi to do print all. Lalu if cmp token underscore act triple dash, ini digunakan jika perintah adalah triple dash, maka program akan keluar dari loop dan berhenti. Lalu free activity adalah sebuah mengalokasikan memori, di mana ini digunakan untuk menghapus memori yang telah dialokasikan dengan malloc agar tidak terjadi memori leak. Dan di sini return 0 adalah digunakan untuk mengakhiri program yang ditandai dengan selesainya program dengan status 0. Baik Pak, untuk tugas selanjutnya yaitu di tugas yang kedua, mana di sini yaitu adalah tugas keduanya, di mana di tugas kedua kita diminta untuk mengembangkan fitur yang
memampukan solusi untuk menambahkan sebuah activity. Jadi di task yang kedua ini kita bisa mengubah atau mengupdate status dari si aktivitas yang udah ada sebelumnya. Lalu kita menggunakan perintah to do add dan akan diikuti oleh waktu, pelaksanaan, dan juga nama aktivitas. Perintah tersebut akan ditulis dan diseparasikan dengan tanda hashtag. Lalu solusi akan otomatis menambahkan ID dengan urutan sequence. Yang berikutnya dengan informasi status dan dengan non. Lalu ini adalah perintah atau inputan yang ingin dimasukkan ke dalam fungsi nantinya, dan ini adalah output yang diharapkan. Lalu untuk selanjutnya, ini adalah fungsi dan kode dari untuk tugas yang kedua, di mana kami di sini menggunakan header atau library yang kami buat sebelumnya, yang kami buat sendiri atau custom, yaitu libstudio.h dan juga librepository.h. Lalu di sini ada kami menggunakan input stdio.h, menggunakan header stdlib.h, string.h, dan juga stdpool.h. Lalu di sini kami mendeklarkan char comment. Ini adalah untuk menyimpan atau mengambil perintah yang akan dimasukkan nantinya dengan panjang 100. Dan kenapa ini 100? Karena juga di soal sudah dikatakan bahwa panjang dari si apa yang akan dimasukkan itu tidak boleh lebih dari 100. Selanjutnya kami menggunakan boolean, maksud saya menggunakan loopingan boolean, di mana boolean di sini sama dengan true. Lalu selanjutnya ada unsigned sort ID sama dengan 1, di mana ID-nya itu akan dimulai dari 1. Lalu selanjutnya unsigned sort size, di mana ini adalah untuk membaca atau mengambil ini adalah gunanya untuk ukuran atau ukuran dari si aktivitas itu. Lalu di sini ada struct activity underscore t pointer activity sama dengan malloc 10 pointer size of struct activity underscore t. Nah, lalu di sini ada file pointer file activity. File underscore activity sama dengan f open. Nah, di sini adalah baik, saya akan lanjutkan di sini file activity-nya itu untuk di sinilah kita akan membuka si file storage studio repository.txt-nya itu. Gunanya di sini kita akan membuka si file ini terlebih dahulu, lalu membacanya. Lalu di sini menggunakan mode R. Ini adalah untuk mode R untuk membuka si file itu. Lalu selanjutnya di sini ada read repository. Lalu fungsi di sini akan mulai membaca repository mulai dari aktivitas, size, dan juga si ID. Lalu di sini ada di sini ada while f gets activity content status, file activity. Di sini ada size dan ID-nya ini akan bertambah, atau ini ada tanda increment di sini yang artinya itu akan bertambah setelah saat si f gets atau si while ini dijalankan. Selanjutnya ada di sini kami menggunakan fungsi fclose file underscore activity. Ini guna dari si fungsi ini yaitu untuk menutup file setelah selesai dibaca. Sebelumnya Pak, si size increment dan juga si ID increment ini gunanya di increment size dengan ID ini diincrementkan setiap baris setiap baris terbaca untuk menyinkronkan jumlah dan identitas atau ID si aktivitas itu. Lalu di sini kami menggunakan loopingan dan juga brancingan while loop sama dengan true. Ini gunanya itu perulangan akan terus berjalan selama si loop ini bernilai true. Lalu di sini ada comment 0 sama dengan null terminator dan sort k sama dengan 0, while 1 sama dengan 1. Ini adalah membaca karakter input satu persatu hingga nantinya ada enter atau /n. Ini dia. Lalu selanjutnya ada di sini char pointer token act sama dengan store str ini fungsi si ini adalah untuk memisahkan string input berdasarkan simbol di
si hashtag tadi atau hash, lalu memisahkan semua. Jadi itu dia memisahkan semua inputan yang dimasukkan dengan menggunakan tanda pagar. Lalu di sini ada to do add. Di sini adalah menambahkan aktivitas, ya, menambahkan aktivitas dari si fungsi tulis kita, di mana bagiannya itu activity, comment, dan juga size. Di sini ada juga size dengan ID-nya itu akan bertambah atau increment. Lalu di sini ada if strcmp token add to do status sama dengan 0. Ini adalah gunanya untuk menambahkan aktivitas baru ke array dan mengupdate si size dan juga si ID tadi. Lalu di sini ada selanjutnya untuk to do status. Ini dia to do status, di mana ini adalah gunanya untuk mengubah status aktivitas berdasarkan ID dan status yang baru. Lalu di sini ada to do print all. Di sini inilah gunanya untuk mencetak atau menampilkan semua aktivitas yang tersimpan di dalam array. Selanjutnya ada if strcmp token act. Ini adalah gunanya untuk keluar dari loopingan. Ini maksud saya if ini adalah untuk keluar dari loopingan dan juga mengakhiri program. Selanjutnya di sini ada free activity, di mana ini gunanya untuk membebaskan atau menghapus alokasi si activity tadi supaya tidak terjadi memory leak atau pemborosan memori. Selanjutnya di sini return now untuk mengakhiri program. Itu untuk selanjutnya yaitu untuk tugas ketiga. Di tugas ketiga ini kita diminta untuk melanjutkan si tes 2. Lalu kita akan mengembangkan fitur untuk mengubah atau mengupdate status dari aktivitas yang sebelumnya kita masukkan. Lalu untuk perintah yang digunakan yaitu to do status, diikuti dengan ID dan dari aktivitas yang akan diubah statusnya serta nilai status yang baru. Baru di sini perintah tersebut ditulis dalam satu baris dan akan dipisahkan oleh tanda pagar. Di sini seperti sebelumnya, seperti tugas sebelumnya, kami menggunakan include libstudio.h dan juga repository.h. Ini adalah library custom yang telah kami buat sebelumnya. Selanjutnya ini ada menggunakan include std.h dan juga header atau library stdlib.h, string.h, dan juga stdbool.h. Sama seperti tugas yang kedua, ini ada kami mendeklarkan sebuah ada char comment, uncensored ID, size, temp size, ada loopingan sama dengan true, dan juga ada struct activity. Lalu di sini adalah akan membuka file atau si file dari storage to do repository.txt ini. Lalu di sini jika file activity tidak sama dengan 0, maka fungsi ini akan mulai membaca repository yang dimana ada informasi activity, size, dan juga si ID. Lalu selanjutnya ada branching while, di mana fgets di sini activity content, 100, file activity. Di sini ada size increment, ID increment, dan juga temp size. Bisa dilihat di sini bahwa si time size ini bertambah, maka si temp size ini juga sama dengan si ID dan juga si size. Di sini time size ini gunanya untuk menyimpan ukuran awal saat file dibaca dan digunakan untuk menambahkan data baru saat data baru itu ditambahkan. Lalu di sini ada selanjutnya sama seperti sebelumnya ada fclose, akan membuka file dari ini, lalu ada loopingan true, lalu ada comment 0 sama dengan null terminator dan shortcut sama dengan 0, lalu 1 sama dengan 0. Selanjutnya input ini akan dibaca karakter per karakter hingga new line atau si /n ini disimpan dalam array comment yang ini. Lalu selanjutnya ada char
char pointer token ACT sama dengan strtok comment. Ini adalah untuk memisahkan si token strtok ini untuk memisahkan input berdasarkan delimiter atau si hashtagnya ini untuk mengenali perintah. Misalnya kita menggunakan perintah si to do add atau to do status dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu if strcmp token ACT to do add sama dengan null. Ini digunakan untuk mengecek apakah perintah yang diberikan adalah to do add. Lalu di sini ada to do underscore add activity commences id. Ini digunakan untuk menambah aktivitas ke array activity berdasarkan data dari comment. Lalu word underscore repository activity time underscore size. Ini digunakan untuk menulis aktivitas yang baru ditambahkan ke file repository. Lalu size increment adalah menambah jumlah total aktivitas. ID increment adalah menambah ID unik terus berikutnya. Time underscore size increment digunakan untuk menambah ukuran aktivitas yang baru ditulis ke file atau mungkin digunakan untuk membedakan aktivitas yang sudah disimpan data dan yang baru ditambahkan. Selanjutnya if strcmp token underscore ACT to status. Ini digunakan untuk mengecek apakah perintah adalah to do status. Lalu di sini ada token underscore ACT strtok null, hashtag. Ini digunakan untuk mengambil token berikutnya dari input comment, yaitu indeks aktivitas atau posisi aktivitas dalam array. Lalu di sini unsigned sort index atau token underscore ACT. Ini digunakan untuk mengonversi string to integer untuk mendapatkan indeks aktivitas. Lalu char point start sama dengan strtok null, hashtag. Ini digunakan untuk mengambil token selanjutnya, yaitu status yang baru ingin diberikan, misalnya done atau ongoing. Yang terakhir, to do underscore status activity start index dan size. Ini digunakan untuk mengubah status aktivitas ke nilai start di indeks tertentu. Selanjutnya, if strcmp token underscore ACT to do print all sama dengan null. To do underscore print all activity size. Ini digunakan untuk mengecek apakah perintah adalah to do print all. Namun jika iya, maka semua aktivitas dalam array activity dicetak di layar menggunakan to do print all. Lalu selanjutnya if strcmp token underscore ACT triple dash sama dengan 0 dan loop sama dengan false. Sini if strcmp token underscore ACT triple dash digunakan pada perintah triple dash. Ini digunakan untuk keluar dari program. Dan loop sama dengan false digunakan untuk menghentikan perulangan while atau loop sehingga program berhenti menjalankan input dari user. Lalu selanjutnya fclose file underscore activity dan free activity. Nah, fclose file underscore activity ini digunakan untuk menutup file yang dibuka. Ataupun meskipun sebelumnya sudah ditutup sebelum while, ini sebaiknya tidak perlu dipanggil lagi di sini jika file sudah ditutup. Dan free activity adalah menghapus alokasi memori dinamis yang dipakai untuk array activity agar tidak terjadi memory leak. Dan return null adalah return null adalah menandakan program selesai dengan mengembalikan nilai 0 dan menandakan tidak ada error. Baik Pak, selanjutnya kami akan mencoba menjalankan atau merun dari fungsi yang telah kami tulis sebelumnya. Nah, ini adalah perintah untuk mengcompile dari si fungsi atau program kali ini. Caranya aja. Ya.
Selanjutnya melakukan tes ke F01_01. Cendek. Selanjutnya kami di sini menambahkan perintah to print all. Di sini bisa dilihat Pak bahwa setelah kami menginput atau memasukkan perintah si print all ini, maka si output akan sesuai dengan soal, di mana output dari 3 ID pertama akan sesuai dengan soal. Namun maaf, ini minta maaf Pak, karena untuk keseluruhan output memang tidak sama pada soal yang diinginkan. Selanjutnya kami akan menyarankan untuk tugas yang kedua. F01_02. Ini ada perintah yang perlu kami masukkan. Selanjutnya Pak, di sini sudah ada keluarannya. Untuk 5 ID pertama, ID 1-5, outputnya sudah sama seperti yang dimintakan pada soal. Namun kami minta maaf Pak, karena memang untuk outputnya ini tidak yang ditampilkan itu tidak benar-benar 5, namun ada sebanyak 7 ID yang ditampilkan. Untuk tugas yang ketiga, F01_43. Kami memasukkan perintah ini menggunakan perintah initial data pada repository. Untuk outputnya, untuk yang tugas ketiga ini, untuk ID 1-5 sama sesuai yang dimintakan pada soal. Namun di sini di output kami tertera hingga ID 1-ID 7. Dan memang ID ini tidak sesuai dengan yang dimintakan pada soal Pak. Karena pada saat kami mencoba merankan pertama kali, itu hasilnya 5 memang Pak. Namun saat kami runkan lagi sekali lagi, jadi bertambah outputnya Pak, bertambah sehingga menjadi 7. Ini adalah kesalahan dari si alur ataupun logaritma kode program kami pada kali ini. Dan juga Pak, di saat kami mencoba mengcommit-nya ke GitHub, sebelumnya Pak, kami sudah mencoba meng-commit-nya ke GitHub, dan untuk hasilnya itu yaitu 0 dari 5. Ini karena dikarenakan tidak sesuai dengan auto grading yang dimintakan, dan juga output kami tidak sesuai Pak. Namun kami selama praktikum kami sudah melakukan yang terbaik, dan juga sudah mencoba memperbaiki untuk kode yang salah ini. Namun namun instruksi yang baru dikatakan bahwa hanya diperbolehkan untuk mensubmit sekali atau mengcommit sekali ke GitHub. Oleh karena itu kami hanya bisa mengcommit yang pertama kali, yaitu 0 dari 5 itu Pak. Sebelumnya kami minta maaf Pak, dan kami mengucapkan terima kasih. Baik, sekian hasil presentasi yang telah kami sampaikan. Kami P15 mengucapkan terima kasih.